Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Kusumajati, NIM 2019 008315. Dalam video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Lalu Supardi. Di sini saya akan menjelaskan analisis rencana penjualan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, ini adalah informasi yang saya kutip dari CNN Indonesia, yaitu PT Waskita Karya jual 4 jalan tol. PT Waskita Karya atau Persero Tbk bakal melepas kepemilikan atau divestasi saham di 4 ruas tol pada tahun ini. Divestasi yang diperkirakan senilai 7-8 triliun rupiah itu dilakukan demi memperbaiki arus kas perusahaan. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, menjelaskan beberapa ruas tol yang akan dijual yaitu Tol Becakayu, Tol Kanci Pajagan, dan Tol Pajagan Pamalang. Perusahaan berharap bisa mengantongi dana segar hingga 8 triliun rupiah dari aksi korporasi tersebut. Lalu, sisa ruas tol yang akan dijual yaitu Tol Cibitung Tanjung Priok. Namun, divestasi untuk ruas tol tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, melainkan dengan mengurangi jumlah saham dari mayoritas menjadi minoritas. Selain penjualan tol yang dilakukan, Destiawan Suwarjono juga akan mengajukan penyertaan modal negara atau PMN kepada pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan PT Waskita Karya. Selanjutnya ini yaitu fakta-fakta mengenai rencana penjualan tol yang dilakukan oleh PT Waskita Karya atau pemerintah. Fakta yang pertama yaitu total panjang jalan tol yang akan dijual oleh PT Waskita Karya sepanjang 483,3 km. Adapun 9 ruas tol yang akan dijual tersebut meliputi pertama, ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi atau MKTT dengan panjang 61,70 km. Ruas tol yang kedua yaitu Kuala Tanjung Tebing Tinggi dan Parapat sepanjang 143,25 km. Yang ketiga, ruas tol Cibitung Cilincing sepanjang 34 km. Yang keempat, ruas tol Cinere Serpong dengan panjang 10-14 km. Yang kelima, ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bojimi sepanjang 54 km. Yang keenam, ruas tol Depok Antasari atau Desari sepanjang 27,95 km. Yang ketujuh, ruas tol Pemalang Batang sepanjang 39,2 km. Yang kedelapan, ruas tol Batang sampai Semarang sepanjang 75 km. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu ruas tol Krian Legundi Bunder Manyar sepanjang 38,29 km. Fakta yang kedua yaitu PT Waskita Karya akan menggunakan beberapa skema yang seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan melakukan tukar saham atau membuka tender untuk menerima penawaran dari investor-investor. Fakta yang ketiga yaitu dari rencana penjualan tol yang dilakukan oleh PT Waskita Karya ini tidak memiliki kaitannya dengan rencana pembangunan proyek jalan tol yang masih dilakukan pemerintah, karena penjualan tol oleh PT Waskita Karya ini dilakukan untuk
membantu meringankan keuangan PT Waskita Karya tersebut. Jadi, rencana penjualan tol Waskita Karya ini tidak mengubah aset yang dimiliki oleh negara. Fakta yang keempat yaitu PT Waskita Karya memperkirakan harga jual yang dihasilkan dengan menjual ruas tol tersebut sekitar 10-11 triliun rupiah, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi hutang dari ruas tol yang tidak terkonsolidasi. Selanjutnya, untung dan rugi bagi negara dari rencana penjualan tol yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam rencana penjualan tol yang dilakukan oleh PT Waskita Karya ini, mungkin tidak ada hal negatif yang ditimbulkan, karena rencana penjualan ruas tol yang dilakukan oleh PT Waskita Karya bukan menjual aset negara, melainkan menjual konsesi atau memindahkan hak kelola kepada investor lain yang bertujuan untuk melanjutkan bisnis perusahaan. Jadi, kepemilikan aset negara tetap berada di tangan negara. Dari penjualan ruas tol ini dilakukan agar dapat memperoleh dana yang segar dan dapat digunakan untuk melanjutkan proses pembangunan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain, menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, dan dapat memulihkan perekonomian negara secara perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu tanggapan saya mengenai kasus rencana penjualan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah atau PT Waskita Karya ini, yaitu saya mendukung rencana pemerintah untuk menjual tol tersebut, karena penjualan konsesi yang dilakukan PT Waskita Karya merupakan pemindahan pemberian hak, izin, atau pengelolaan jalan tol dalam kurun waktu yang tertentu, yang dilakukan kepada pihak Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Penjualan tol hanya mengganti pihak pengelola jalan tol saja dan bertujuan untuk melanjutkan investasi-investasi baru yang ada di bidang infrastruktur lain untuk menopang pertumbuhan perusahaan Waskita Karya. Dengan melakukan penjualan ruas tol tersebut dapat mengurangi beban neraca keuangan serta dapat melunasi hutang-hutang yang telah dimiliki, serta dapat meningkatkan atau memperoleh relasi, serta dapat bekerja sama lagi dengan investor lain, sehingga dapat membangun serta melanjutkan beberapa proyek infrastruktur yang tertunda. Dengan memperbaiki infrastruktur tersebut, infrastruktur akan lebih maju, serta perekonomian negara akan menjadi lebih baik, sehingga negara tersebut akan mengalami perkembangan yang lebih pesat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.